Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil arsyil azim. Wassalatu wassalamu ala rasulihil karim Sayyidina wa maulana Muhammadir raufir rahim wa ala alihi wa ashabil ladina badalu nufusahum wa amwalahum kholisan liwajhil karim, amma ba'd. Yang kami muliakan para alim ulama, yang terhormat Ibu Penasehat, Ibu Ketua Pimpinan Anak Cabang Muslimat Nahdlatul Ulama Patikraja beserta segenap pengurusnya, yang kami cintai, kami hormati ibu-ibu muslimat sekecamatan Patikraja. Segala puji hanya milik Allah semata, Tuhan penguasa ars yang maha agung. Semoga keselamatan dan kesejahteraan tetap terlimpahkan kepada utusannya yang mulia, yakni junjungan dan pengayom kita Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, kepada sahabatnya. Amin, Allahumma amin. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah, pada sore hari ini Jumat 4 Ramadan kita masih bisa bersilaturahim walaupun hanya lewat suara. Tetap semangat, tetap bersyukur dengan kondisi seperti sekarang ini. Insya Allah bagi orang-orang yang bersabar pasti Allah akan memberi jalan yang terbaik, jalan keluar dan rezeki dari arah yang tiada disangka-sangka. Ibu-ibu, untuk kesempatan sore hari ini, materi yang ingin saya sampaikan, keotentikan atau kemuliaan Al-Quran. Seperti kita ketahui bahwa Al-Quran merupakan mukjizat Nabi kita Muhammad SAW, kitab suci yang diturunkan untuk kita semua, diberikan oleh Nabi Muhammad untuk kita semua, dan tidak diberikan kepada nabi-nabi terdahulu. Oleh sebab itu, kita semua wajib bersyukur menjadi umat Rasulullah Muhammad SAW, dan semoga kita tetap istiqomah membaca Al-Quran, karena Al-Quran dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dijaga dari pengurangan ataupun penambahan. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Quran surat Al-Hijj, sesungguhnya kami yang menurunkan Al-Quran dan sesungguhnya kami benar-benar memeliharanya. Semoga Al-Quran menjadi sahabat kita, penolong kita, baik di dunia maupun di akhirat. Amin, Allahumma amin. Membaca Al-Quran tanpa memahami maknanya, terkadang kita merasa apakah sia-sia kalau kita membaca Al-Quran tapi tidak mengetahui maknanya. Kalau ada perasaan seperti itu, akhirnya kita putus asa. Padahal walaupun kita membaca Al-Quran tanpa memahami maknanya, tetap akan diberi pahala oleh Allah. Sekalipun diakui bahwa orang yang membaca Al-Quran dengan memahami maknanya, pahalanya lebih besar bila dibandingkan dengan orang yang membaca Al-Quran dengan tidak memahami maknanya. Tingkat kemampuan seseorang itu berbeda-beda. Jadi kita harus mensyukuri apa yang sudah kita bisa, tapi tetap semangat untuk belajar dan belajar, baik belajar tajwidnya ataupun belajar memaknai Al-Quran. Di dalam
kitab Burdah. Qorot biha ainu qoriha fakultulahu. Qorot anteng biha kelawan ayat apa ainu qoriha kang maca ayat fakultu moko ngucap lahu maring ingsun. Laqad dhafirat teman-teman mekoleh sira bihablillahi kelawan tali Allah faktasimi moko cekelano kuat-kuat. Maksudipun bahwa membaca ayat Al-Quran, ketika kita membaca ayat Al-Quran, benar-benar kita mendapatkan hidayah Allah. Bihablillahi, kita termasuk orang yang disayang oleh Allah. Faktasimi moko cekelano kuat-kuat. Maka dari itu jangan sampai kita bermalas-malasan untuk membaca Al-Quran karena kasih sayangnya Allah. Intatluha lamun maca sira ing ayat khifatan krana wedi min harinari ladok saking panase geni neraka ladok atfakta moko bisa mateni sira haro ladok ing panase geni neraka miwirdiha saking panggonane banyu neraka banyune ayat asayyimi kang adem. Membaca Al-Quran kalau niatnya takut dengan api neraka, insya Allah Al-Quran yang akan memadamkan api neraka. Kita orang awam kalau takut dengan api neraka dan ingin masuk ke surga, wajar. Berbeda dengan orang yang tingkat ketasawufannya, ilmunya tinggi, melakukan sesuatu lillahi ta'ala karena Allah, tidak karena surga atau tidak karena neraka, karena kedua-duanya adalah makhluk Allah. Baik neraka ataupun surga, bagi orang-orang yang tingkat tasawufnya tinggi, dia melihatnya itu sama-sama makhluk seperti kita. Jadi yang amal yang dilakukan oleh orang-orang yang ilmunya tinggi hanya semata-mata karena Allah. Berbeda dengan kita orang awam, kadang kita takut dengan api neraka dan ingin masuk ke surganya Allah. Boleh, ya. Jadi tidak masalah, dan ini juga Al-Quran sebagai pemadam api neraka ladok. Ka'anaha koyo-koyo ayat iku al-haudu telaga tabiyadul wujuhu, dadi putih apa rai bihi sebab telaga minal usoti saking wong-wong kang padha dosa wa qajauhu lan mongko padha teka wong-wong iku kal humami kaya areng wa kasiroti lan kaya jembatan wa kal mizani lan kaya timbangan makdilahu ing dalan adile. Fal qistu moko utawi adil min ghairiha saking liyane ayat finnasi ing dalem menungso lam yuqimi ora jumeneng. Maksudipun bahwa membaca Al-Quran seperti telaga Kausar. Jadi ketika kita mendatangi telaga Kausar, sebelum kita mendatangi telaga Kausar, wajah kita hitam, wajah kita kelam seperti arang. Tapi setelah kita meminum telaga Kausar, setelah kita membasuh muka kita dengan telaga Kausar, maka tabiyadul wujuhu, dadi putih apa rai bihi sebab telaga. Barang siapa yang membaca, mengistiqomahkan membaca Al-Quran, walaupun hanya qul huwallahu ahad Allahu samad, maka dia seperti orang yang mendatangi telaga. Wajah hitam menjadi putih bersih-berseri, terutama hati kita, nggih. Hati kita akan menjadi ayem, menjadi adem, tenang dengan seringnya membaca Al-Quran.
Dan selanjutnya wakasiroti lan kaya jembatan lan kaya timbangan ing dalan adil. Seperti jembatan Al-Qur'an boten belak-belok, boten bengkak-bengkok maksudipun, lurus. Jadi kita melangkah ke jalan yang lurus dengan fadilahnya Al-Qur'an. Dan seperti lan kaya timbangan, satu kalimat Al-Qur'an kalau ditimbang dunia seisinya itu lebih berbobot satu kalimat Al-Qur'an, satu ayat Al-Qur'an. Satu ayat atau satu kalimat atau satu ayat itu lebih berbobot ketimbang dunia seisinya. Maka dari itu, marilah ibu-ibu di dalam bulan yang penuh berkah ini kita memperbanyak membaca Al-Quran. Dan alhamdulillah untuk muslimat sekecamatan Patikraja tadarusannya alhamdulillah lancar. Dan untuk bulan ini satu hari khatam 30 juz, mudah-mudahan manfaat barokah untuk kita semua. Sebelum saya akhiri, menghimbau untuk para ketua ranting bahwa ketika mohon maaf terlebih dahulu kami atas nama bidang dakwah mohon maaf yang sebesar-besarnya belum maksimal untuk amaliyah Ramadannya dan tadarusannya. Kalau bisa kolas atau laporan tadarusnya di atas jam 2 siang, sampai jam 4, karena jam 4 mendekati siraman rohani terus nanti dilanjutkan habis maghrib kalau yang belum kolas. Kiranya cukup sekian, akhirul qauli, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.